Pemerintah berencana menaikkan ekonomi 8%. Indeks ekonomi 8%. Yakin? Kalimat itu mungkin yang paling banyak diperdebatkan di kedai kopi, ruang rapat gedung tinggi, hingga grup WhatsApp keluarga di awal tahun 2026 ini. Angka 8% bukan sekedar statistik di atas kertas, tapi janji politik, simbol kemandirian, dan harapan besar pasca transisi kepemimpinan. Namun nih, saat kita melihat layar bursa saham yang fluktuatif dan harga barang pokok yang tidak mau turun, pertanyaan kritis itu muncul. Apakah ini visi yang brilian atau sekedar optimisme yang terlalu dipaksakan? Saya Anand Surya, inilah Point of View, Sindo News. Pemerintah punya sejumlah strategi. Pemerintah tidak sedang bermain-main dengan angka. Ada mesin besar yang sedang dikerahkan di balik layar. Namun di sisi lain, data-data faktual dari lapangan menunjukkan bahwa jalan menuju puncak 8% adalah pendakian yang sangat terjal dengan jurang inflasi dan badai global yang siap menerjang kapan saja. Untuk memahami mengapa pemerintah berani memasang target setinggi itu, kita juga harus melihat nih apa yang sedang mereka kerjakan. Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa datang dengan pendekatan yang agresif. Baginya, ekonomi Indonesia tidak bisa lagi sekedar jalan santai di angka 5%. Strategi pertama adalah suntikan likuiditas 200 triliun rupiah. Ini adalah senjata utamanya. Pemerintah telah menggelontorkan paket stimulus raksasa sebesar 200 triliun rupiah melalui 5 bank milik negara atau Himbara. Strategi ini didasari pada kekhawatiran melambatnya pertumbuhan kredit yang sempat anjlok ke angka 6,7%. Dengan menyuntikkan dana ini, pemerintah berharap perbankan punya nafas yang lebih untuk menyalurkan kredit ke UMKM dan juga sektor real. Logikanya sederhana, jika modal mudah didapat, pengusaha akan ekspansi, lapangan kerja terbuka, dan konsumsi masyarakat akan meledak. Selain itu, ada sinkronisasi fiskal moneter yang tak lazim. Biasanya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia seringkali memiliki arah yang berbeda untuk menjaga keseimbangan. Namun, di tahun 2026 ini, mereka seolah berjalan dalam satu irama. Menteri Keuangan Purbaya secara terbuka menyatakan akan memaksa pertumbuhan hingga 6% pada tahun ini sebagai batu loncatan menuju 8%. Optimisme ini didukung oleh koordinasi erat dengan Bank Indonesia untuk memastikan bahwa kebijakan suku bunga tidak justru mencekik stimulus yang sedang diberikan. Strategi ketiga adalah mesin ekonomi dari meja makan. Program makan bergizi gratis bukan lagi sekedar program sosial. Di tahun 2026 ini, program ini merubah menjadi mesin permintaan domestik. Dengan melibatkan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah ingin memastikan uang triliunan rupiah tersebut nggak lari ke kota besar, melainkan berputar di desa-desa, membeli telur dari peternak lokal, sayur dari petani kecil, dan jasa dari catering UMKM. Namun, di balik layar optimisme tersebut, para analisis ekonom dan lembaga internasional justru memasang wajah waspada. Jika kita membedah data satu persatu, kita akan menemukan mengapa angka 8% ini terasa begitu berat untuk digapai in this economy. Pertama, adalah kutukan stagnasi 5%. Indonesia seolah memiliki tembok tak kasat mata di angka 5%. Sepanjang tahun 2025, ekonomi kita hanya mampu tumbuh di kisaran 5,04%. Untuk melonjak ke 8%, artinya kita butuh lompatan pertumbuhan hampir 60% dari pencapaian tahun lalu dalam waktu yang singkat. Nah, tanpa adanya penemuan sumber daya baru yang masif atau lonjakan harga komoditas global, sejarah mencatat lompatan seperti ini sangat jarang terjadi tanpa memicu krisis di kemudian hari. Data kedua yang menunjukkan beratnya target ini adalah kelas menengah yang sedang menahan napas. Ini adalah data yang paling jujur. Di
di mana pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita tertahan di angka 4,089 hingga 4,94%. Padahal konsumsi adalah tulang punggung PDB Indonesia. Fakta bahwa konsumsi tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan bahwa masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Mereka cenderung mengerem belanja dan lebih memilih menabung karena merasa ketidakpastian pekerjaan yang masih cukup tinggi. Jika motor utamanya saja belum mau ngegas, bagaimana mobil ekonomi kita bisa lari 8%? Ketiga adalah turunnya kepercayaan investor asing. Realitas pahit muncul pada laporan kuartal 3 2025, di mana investasi asing nih langsung atau FDI menurun hingga 8,87%. Investor global ini masih mengeluhkan hambatan yang sama dari tahun ke tahun, seperti ketidakpastian regulasi, beban perpajakan, hingga belum siapnya infrastruktur dasar seperti energi bersih dan air bersih di kawasan industri. Tanpa suntikan modal asing, ambisi hilirisasi industri untuk memberikan nilai tambah pada ekonomi akan berjalan di tempat. Ya, kita juga tidak bisa hidup di dalam ruang hampa. Di luaran sana, tahun 2026 adalah tahun yang penuh gejolak perdagangan global. Ada efek Trump dan perlambatan global. Kebijakan tarif sepihak dari Amerika Serikat telah memicu volatilitas nilai tukar yang luar biasa. Bank Dunia bahkan memprediksi pertumbuhan global hanya di angka 2,3%, yang merupakan titik terendah dalam satu dekade. Di saat negara mitra dagang utama kita sedang berjuang menghindari resesi, permintaan terhadap barang ekspor Indonesia otomatis akan menurun. Bagaimana kita bisa tumbuh 8% jika pasar luar negeri sedang menutup pintu? Risiko lainnya adalah inflasi dan juga rupiah yang loyo. Strategi stimulus 200 triliun tadi memiliki efek samping yang mematikan. Seperti mesin yang dipaksa bekerja melampaui batas, suhu ekonomi bisa memanas secara instan dalam bentuk inflasi. Jika uang beredar terlalu banyak tapi produksi barang kita masih tergantung impor, harga-harga akan melambung tinggi. Nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh 16.785 per dolar Amerika Serikat di akhir 2025 adalah peringatan nyata. Rupiah yang lemah membuat biaya bahan baku industri yang masih impor menjadi sangat mahal. Beban ini akan dilemparkan ke konsumen, sehingga stimulus tadi justru akan habis dimakan inflasi sebelum sempat mensejahterakan rakyat. Lembaga Indef memberikan kritik yang sangat tajam bahwa kita sering fokus pada debit air atau stimulus uang tapi lupa memperbaiki pipa atau struktur ekonomi. Masalah struktural seperti ketidaksesuaian keahlian tenaga kerja, kemandirian pangan yang semu, hingga belanja pemerintah yang belum optimal masih menjadi sumbatan nyata. Kita masih mengimpor barang dasar seperti garam dan kedelai yang membuat kita sangat rentan terhadap gejolak harga dunia. Redaksi Sindo News berpendapat, pemerintah memang telah memasang target 8%, namun realitas dari lembaga internasional berkata lain. Bank Dunia memangkas proyeksi ke angka 5%. Indef menilai 5% sudah sangat maksimal dan Bank Indonesia memasang rentang moderat di 4,9 hingga 5,7%. Jadi 8% yakin. Secara data 8% di tahun 2026 adalah sebuah pertaruhan tingkat tinggi. Pemerintah sedang mencoba melakukan shock terapi melalui stimulus likuiditas dan program belanja sosial masif. Jika saluran distribusinya bersih dan tidak ada kebocoran, ini bisa menjadi lompatan yang besar. Namun, jika pipa birokrasi masih tersumbat dan inflasi global terus menghantam, kita berisiko terjatuh dalam kondisi ekonomi yang panas di atas tapi rapuh di bawah. Tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian. Apakah ambisi ini akan menyuburkan ladang atau justru meluap menjadi banjir yang tak terkendali? Saya Anand Surya, sampai jumpa.